Nanti kita dengarkan dari Gus Rozin tentang undang-undang pesantren sekaligus tentang majelis masyayikh ini dan apa yang kemudian harus kita siapkan sebagai pondok pesantren, khususnya teman-teman pondok pesantren yang sudah mempunyai satuan pendidikan muadalah, satuan pendidikan pendidikan dunia formal dan mahatali, sehingga akhirnya apa yang kemudian kita lahirkan ya kita nikmati, tetapi juga dengan saat yang bersamaan kita juga harus berbenah diri. Kepada Gus Rozin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma ala ma hadaitana li tariqikal qawim wa faqahtana fi dinakal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat murabbi ruhina yang tadi sudah memberikan mawaid kepada kita, Romo Kiai Haji Sholahuddin Humaidullah, yang kita hormati bersama-sama Romo Kiai Ghufron Humaidullah yang tadi memimpin tahlil, dan Kiai Ruwaifi yang tadi sudah mendoakan kita, mendoakan majelis ini yang insya Allah menjadi majelis yang mubarak. Yang kita hormati bersama-sama anggota majelis masyayikh Kiai Haji Jama'an Nur Khatib Mansur, atau lebih dikenal dengan Ustadz Yusuf Mansur. Saya baru kenal namanya juga baru-baru saja. Iya. Ya, ternyata namanya panjang juga. Kalau di luar keterkenalnya UYM. Iya, orang bertanya, UYM itu universitas apa katanya. Yang tadi sudah menjelaskan, slide-nya ada 28 tapi cuma dijelaskan satu slide. Tapi tidak apa-apa, saya kira kita jadi tahu soal majelis masyayikh dari beliau. Kalau tadi disebut mungkin saya mengetahui banyak soal undang-undang pesantren. Sebetulnya di sini ada yang tahu lebih banyak lagi soal undang-undang pesantren dan soal majelis masyayikh, yaitu yang ada di sebelah saya, salah satu pengasuh pesantren Apik sekaligus sebagai narasumber, Romo Kiai Fadlullah Turmudi, yang terlibat dari awal tidak hanya soal undang-undang tetapi juga menjadi anggota Ahwa Ahlul Halli wal Aqd, yang bertanggung jawab atas pemilihan anggota majelis masyayikh ini. Salah satunya adalah beliau ini, sehingga kemudian saya tidak tahu, kita nilai bersama-sama apakah majelis ini layak disebut sebagai majelis masyayikh atau disebut sebagai majlisul khudama. Ya, karena fungsinya justru menjadi untuk melayani pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Yang saya hormati pula Pak Kakanwil Kemenak Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dr. Nur Abadi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kira kehadiran Kemenak di berbagai acara pesantren itu menunjukkan keberpihakan yang luar biasa bagi pesantren, karena beberapa waktu yang lalu juga di pesantren kami melakukan wisuda di Mahat Ali kami, maksud saya melakukan wisuda yang kedua, beliau juga hadir. Ya, terima kasih atas kehadiran Pak Nur Abadi di berbagai kegiatan pesantren, terutama di pesantren Kaliwungu ini pada hari ini. Di pesantren itu secara psikologis waktu itu dibatasi dengan waktu sholat ya, karena sebentar lagi sudah zuhur, maka saya akan sampaikan dengan secepat-cepatnya 5 menit ya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur tadi 5 menit setengah, saya 5 menit setengah juga. Tapi yang jelas para kiai ya, yang kami hormati juga, para kiai, para masyayikh, para pengasuh pesantren. Kalau di Jawa Tengah kadang-kadang kawan-kawan itu menyebut jamaknya kiai adalah kuyaha ya. Yang terhormat para kuyaha yang hadir,
pada siang hari ini. Dan kalau di pesantren itu zuhur itu adalah batas psikologis, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mempercepat forum ini dengan secepat-cepatnya. Saya mencoba, karena para kiai sudah membawa salinan dari slide presentasi, baik itu mengenai majelis masyayikh maupun mengenai undang-undang pesantren, maka mungkin saya hanya akan menyampaikan sesingkat-singkatnya. Para kiai, undang-undang ini membawa 4 amanah. Seperti sebelum itu, undang-undang ini lahir untuk kita, dari kita. Undang-undang ini jangan pernah dianggap sebagai hadiah dari pemerintah. Penting ini. Ini adalah sesuatu yang direbut oleh pesantren. Kadang-kadang kita masih perspektifnya masih sedikit berbeda. Oh, ini undang-undang ini datang dari pemerintah dan oleh karena itu kecenderungannya mengintervensi pemerintah, mengintervensi pesantren. Iya, betul. Setiap regulasi yang hadir itu pasti menuntut kehadiran negara sedominan mungkin. Sedominan mungkin itu nature-nya, normalnya semacam itu. Tetapi ini undang-undang ini bukan undang-undang yang normal. Undang-undang yang tidak normal. Bukan undang-undang yang linier seperti perundangan yang lain. Dulu ketika prosesnya ada perdebatan yang amat sengit ketika draft undang-undang ini menyampaikan bahwa kalau negara harus hadir untuk pesantren pada bidang apa saja, pengenalan dan pengakuan misalnya, apalagi soal anggaran, maka kemudian pemerintah harus hadir sekuat-kuatnya untuk bisa melakukan pengukuran keberhasilan pelaksanaan undang-undang tersebut. Jadi lebih gampangnya begini, perspektif pemerintah, ini perspektif pemerintah ya Pak ya, bukan Kementerian Agama ya, maksudnya secara umum logikanya adalah kalau anggaran pemerintah hadir untuk sebuah kelompok masyarakat tertentu, maka capaiannya harus bisa diukur oleh pemerintah, dan cara mengukurnya adalah melalui sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Cara mengukur keberhasilan pendidikan secara kuantitatif adalah salah satunya melalui akreditasi. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, begitu para kiai mendengar ada kalimat akreditasi, wah, maka suwuknya pada keluar. Nggak mungkin kita diakreditasi kan begitu kan. Maka kemudian misalnya, mohon maaf ini bermaksud apa-apa, Kiai Said, Ketua Umum PBNU waktu itu menyampaikan, nah kalau kemudian pemerintah hadir dengan cara semacam itu, maka kemudian yang diakreditasi, subjek yang diakreditasi pesantren itu harus mempunyai pembina, yaitu Kementerian Agama. Nah berarti Mbah Maimun itu pembinanya adalah Kasih Pontren Kabupaten Rembang, kan begitu. Itu tidak mungkin ya, tidak mungkin hal itu terjadi. Nah maka kemudian penolakannya adalah ya kalau undang-undangnya bunyi semacam itu tidak usah undang-undang, tidak apa-apa gitu kan. Begitu. Pesantren begitu, butuh tapi mutung, itu pesantren. Apa namanya, tidak punya tapi gengsi, itu pesantren. Harus demikian. Nah, harus demikian, harus dijaga selalu demikian. Ya. Ya. Orang duwe boleh tapi harus gaya. Nah, maka kemudian pesantren juga tidak mau kalau diukur semacam itu. Tetapi bahwa keberhasilan itu harus bisa diukur, iya.
tapi tidak akan mau diukur jika ukurannya adalah misalnya adalah apa namanya, rasio antara kamar dan jumlah santri. Nah, tidak bakalan bisa ketemu, tidak akan bisa bermutu pesantren kalau diukur dengan kamar satu orang harus 2 kali 1 meter koyok kuburan ya. Misalnya jumlah santri, setiap 15 santri 1 kamar mandi, tidak akan pernah bisa dianggap bermutu jika ukuran keberhasilannya itu, kalau ukurannya adalah sarpras. Nah, kemudian waktu itu ya PBNU dan kelompok-kelompok yang lain menyatakan kami mau diukur keberhasilannya jika yang mengukur itu adalah orang-orang yang tahu pesantren. Dan saya kira tidak ada yang tahu pesantren kecuali orang-orang pesantren sendiri. Ya, jadi ya gawe-gawe dewe, diukur-ukur dewe, dinilai-nilai dewe, itu jenenge pesantren. Maunya begitu. Nah, pada kenyataannya negara mengalah juga, ya kan? Nggih pun monggo. Nah, maka kemudian dimunculkan satu lembaga baru yang namanya Majelis Masyayikh ini. Majelis Masyayikh, kira-kira secara singkat seperti itulah kira-kira apa namanya asbabul wurudnya. Nah, ada Majelis Masyayikh yang mewakili dari dewan-dewan masyayikh yang ada di pesantren sebagai unsur penjamin mutu. Tetapi saya kira unsur penjamin mutu di sini tidak harus selalu dipahami sebagai apa namanya sebuah lembaga yang mengakreditasi pesantren. Oh, sampean apa namanya akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C, tidak terakreditasi orang oleh ngulusno santri. Kualat. Ya kan, karena santri masuk di pesantren itu kan kelulusan syahadah itu kan tidak satu-satunya tujuan. Kan begitu. Kalau kemudian diukur dengan itu, ya maka kemudian tidak tercapai lagi tujuan yang ada di pesantren itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, walaupun sampai saat ini sebelum masa peralihan sistem yang lama masih dipakai ya Gus ya. Sistem yang lama, sistem akreditasi itu masih dipakai, itu karena sistem yang baru sedang dibangun. Ya, instrumennya itu sesuatu yang ada kemudian disistematisir, bukan mengisi borang bondong ngarang. Nah, ya apa namanya yang selalu dihindari oleh pesantren. Pesantren harapannya adalah lembaga itu dinilai secara substansi, tidak dinilai secara administrasi saja. Kira-kira begitu. Nah, undang-undang ini mempunyai 4 amanah. Amanah yang pertama adalah soal fungsi. Pesantren itu dikembalikan lagi memiliki 3 fungsi. Setelah beberapa tahun belakangan pesantren ini hanya fokus sebagian dari pesantren itu fokus pada pendidikan saja. Dulu-dulu pesantren itu mempunyai 3 fungsi, tetapi belakangan beberapa pesantren bergeser hanya pada fungsi pendidikan. 3 fungsi itu adalah tentu saja fungsi pendidikan, kemudian fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, ini 2 fungsi yang terakhir ini menjadi sangat penting untuk kembali ke pangkuan pesantren. Setelah sekian lama belakangan ini orang-orang bertanya kepada kiai itu hanya pada soal-soal aspek keagamaan. Itu pun kalau tidak kalah dengan Mbah Google. Lebih cepat bertanya kepada Mbah Google daripada bertanya kepada kiai. Begitu. Nah, sudah diredusir hanya pada persoalan-persoalan keagamaan, itu saja kalah saingan dengan Google. Nah, maka kita kembalikan lagi bahwa fungsi dakwah dan fungsi pengembangan masyarakat ini kembali ke pesantren seperti dahulu kala. Kalau dulu pesantren-pesantren yang lama itu hampir semuanya menyatu dengan masyarakatnya tanpa pagar. Semua bisa masuk, datang dari bawah
Begitu pagar itu kalau diperlukan saja, kalau tidak diperlukan ya tidak. Begitu. Semua masyarakat itu bertanya kepada pesantren mulai kapan tanggal nyunatne awake anake, sampai kepada tanggal kapan tandur, sampai kata kalau ada anaknya sakit panas, itu semuanya ke kiai. Nah, ini kan menjalankan fungsi dakwah, menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, ini beda ya. Misalnya ini tidak untuk mendorong kiai menjadi dukun lagi, tidak ya. Tetapi bahwa mengembalikan fungsi kiai, pesantren itu menjadi tempat bertanya masyarakat, maka 3 fungsi itu harus hadir. Nah, ini yang pertama. Amanah yang pertama. Amanah yang kedua, khusus untuk fungsi pendidikannya, maka kemudian muncul yang namanya majelis masyayikh itu, yang tadi latar belakangnya sudah kami sampaikan. Amanah yang ketiga adalah soal anggaran. Nah, ini sangat penting disebut karena biasanya menjadi pertanyaan juga soal anggaran ini. Kapan anggaran negara akan muncul untuk pesantren, begitu. Anggaran ini ada 2 fungsi menjadi amanah yang ketiga dan amanah yang keempat. Yang pertama adalah undang-undang ini menjadi dasar bagi penyelenggara negara di level pusat maupun di level daerah untuk dapat memberikan bantuan kepada pesantren. Dan skimnya tidak hanya hibah. Kalau hibah itu pesantren A itu dapatnya pada tahun ganjil, pesantren B dapatnya pada tahun genap, kan begitu, tidak bisa setiap tahun. Ya, ganjil genap itu ternyata tidak hanya di Jakarta. Ya. Tetapi hibah itu juga ganjil genap juga. Begitu Pak Abadi ya. Nah, ini memberikan regulasi memberikan dasar regulasi bagi pemerintah Kemenak maupun pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk menganggarkan sesuatu bagi pesantren. Nah, ini penting karena sesungguhnya pesantren ini lahir jauh sebelum negara ini berdiri. Pesantren itu ikut melahirkan negara ini. Negara ini wis koyo anake pesantren. Pesantren ini ikut mempertahankan negara ini ketika gangguan-gangguan muncul. Gangguan separatisme, gangguan pemberontakan dan yang lain-lain yang mengganggu NKRI. Di situ pesantren selalu mempunyai peran yang sangat kuat untuk mempertahankan keutuhan negara. Belum negara belum lahir, kita sudah punya lagu Yalal Waton, Hubbul Waton, ya, Hubbul Waton minal iman, dinyanyikan di dalam bahasa Arab supaya londo ora paham, kan biar Belanda tidak paham, untuk membangkitkan nasionalisme bahkan sebelum Bank Indonesia itu lahir. Nah, dan kenyataannya mulai dari negara ini lahir tahun 45 sampai kita sekarang tahun 2022, umur 77 tahun, pesantren mempunyai rumah sendiri di dalam negara ini baru 3 tahun yang lalu. Ya, yang ikut mendirikan negara belum memberikan rumah kecuali baru 3 tahun yang lalu. Tahun 2000 sudah pernah ada rumah sementara, gubuk lah, belum gubuk waktu itu, payung, daun pisang. Nah, yang namanya adalah SK 3 Dirjen yang mengakui pesantren muadalah, baru muadalah saja tahun 2000, tahun 99, tahun 2000. Daun pisang itu masih belum rumah. Tahun 2014, tahun 2015 muncul peraturan Menteri Agama, muadalah, PDF dan Mahat Ali belakangan. Ini baru gubuk ini, belum rumah. Rumahnya baru tahun 2019 ketika kita itu undang-undang. Nah,
undang-undang ini. Kita betul-betul baru mempunyai rumah ya kali ini 2019 itu. Nah, itu pun pada awal tahun ini ketika rancangan undang-undang Sisdiknas itu dibuat, muncul dorongan yang sangat besar. Kita dalam satu forum, saya Ustadz Yusuf Mansur, pada bulan Februari pelaksanaan undang-undang baru berjalan, kita sudah diminta untuk ikut di dalam undang-undang Sisdiknas. Nah, iki omah durung tinggoni wis kongkon pindah. Sudah disuruh pindah, pesantren itu sebaiknya masuk di dalam undang-undang Sisdiknas saja. Iming-imingnya biar lebih diakui, perlakuannya sama dengan undang-undang Sisdiknas, dengan sekolah, dengan perguruan tinggi, begitu kan. Untung dulu waktu itu ya disampaikan pada pagi hari, nanti sore sudah harus ada jawaban. Nanti sore sudah harus jawaban. Untung Ustadz Yusuf Mansur tidak terpancing. Tidak terpancing, kita melakukan diskusi awal, kita melihat semacam analisis risiko. Kalau kita masuk di dalam undang-undang Sisdiknas, memang kita tidak perlu lagi mengusahakan upaya rekognisi penyetaraan dengan dengan lembaga yang ada di bawah Kemendikbud. Tetapi konsekuensinya adalah semua pesantren akan diberlakukan sebagaimana sekolah. Nah, gurunya harus pakai S1, S2, S3 kan begitu kan. Nah, akan kembali ke sana. Celakalah kita. Betul. Kemudian wong di bawah Kemenak aja sudah susahnya semacam ini. Apalagi apalagi di bawah Kemendikbud. Nah, dan mayoritas dan di sana itu kalau sesusah-susahnya Kemenak ini masih teman sendiri. Begitu. Kita belain, Pak. Tetapi kalau sudah di Kemendikbud itu seperti hutan belantara. Yang paham pesantren itu masih 0,00%. Ya. Kalau di Kemenak mayoritas paham. Kadang-kadang pura-pura tidak paham ya. Tapi mayoritas memahami pesantren. Begitu. Tapi kalau di Kemendikbud 0,00 yang yang memahami pesantren. Maka kemudian kita membuat suatu rumusan bahwa undang-undang pesantren itu tetap menjadi masuk di dalam ekosistem pendidikan nasional, tetapi pelaksanaannya dilandasi dengan undang-undangnya sendiri. Ya, dia itu menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional, menjadi bagian dari Sisdiknas, tetapi pelaksanaannya mengacu kepada undang-undangnya, undang-undang pesantren sendiri. Nah, menang lagi, aman tetapi jaiso karepe dhewe. Nah, ini yang dimaksudkan, maksudul a'zam dari pesantren itu kan begitu kan ya, kiai-kiai. Ya, bisa menentukan dirinya sendiri, mulai bangun sampai tidur lagi. Nah, amanah yang lain dari undang-undang tadi sampai mana tadi? Keuangan ya, anggaran ya, tadi soal anggaran. Maka kemudian Pemprov maupun Pemda itu diperbolehkan untuk membuat anggaran bagi pesantren. Dan insya Allah juga yang namanya anggaran pesantren itu Pak, mungkin tidak terlalu lama lagi tidak terpusat, tidak menjadi anggarannya pusat, tetapi juga menjadi anggarannya daerah ini. Tapi sekali lagi, soal anggaran ini juga harus kita cermati dengan baik-baik. Ya, karena yang namanya anggaran negara itu cara memperlakukannya itu juga berbeda dengan sodaqoh, infak, amplop, sowanan, dan yang lain sebagainya. Itu sangat berbeda. Nah, misalnya kalau ada anggaran RKB itu berapa ya? 1.500 ya? 150 juta. Sebuah pesantren dapat 2 RKB 300 juta. Itu kalau ditaruh di pesantren itu bisa menjadi 3 kelas. Kalau ditaruh di pesantren itu namanya berkah, tapi bagi negara itu temuan.
Ya, jadi negara itu jadi temuan, ya berbahaya. Nah, maka kemudian sekali lagi apa namanya, kalau soal undang-undang ini, ambillah pengakuan negara terhadap pesantren, terhadap lulusan pesantren. Kalau tidak butuh, tinggalkan anggarannya. Nek wani. Kalau tidak butuh, jangan ambil bantuannya. Kalau butuh, ada tafsil. Fihi tafsil. Kalau butuh itu harus tafsir lagi, kira-kira bermanfaat tidak, kira-kira kita bisa membuat pertanggungjawabannya tidak. Kalau iya, ambil. Kalau jawabannya tidak, jangan. Nah, karena bagaimanapun, walaupun negara ini sudah hadir ke pesantren, tetapi hal paling akhir dari yang kita inginkan, sesuatu yang tidak pernah kita inginkan, adalah surat cinta dari kejaksaan untuk para pengasuh. Ya, ada BOP saja pusingnya sekali, sama sekali pusingnya bukan main. Begitu, ada BOP saja, BOP itu bantuan operasional pesantren, itu pusingnya bukan main. Irjen saja pusing kemana-mana. Ada Irwil, ada Irjen, apa-apa itu pusingnya. Pesantren itu apa namanya, apalagi dalam konteks ini politisasinya juga sangat kuat. Begitu, banyak pesantren yang awam kemudian didatangi politisi, ya kan. Kalau zakat profesi itu 2,5%, zakat proposal itu bisa sampai 25%. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Nah, maka hal-hal semacam itu perlu kita hindari sejak dini ketika anggaran negara ini hadir. Sekali lagi, kalau kita yakin manfaat, kalau yakin manfaat, ambil. Ya, kalau tidak, tidak usah. Kalau kita mampu, pesantren ini mampu tanpa kehadiran keuangan negara, jangan diambil. Nah, tetapi kalau memang butuh, ya tadi itu ada tafsilnya. Nah, saya itu sebetulnya iri dengan apa namanya, dengan provinsi-provinsi yang lain. Baru seminggu yang lalu kami itu berada di Aceh. Saya datang ke Aceh, datang ke suatu dayah pesantren di Aceh, bicara soal ini, bicara soal kehadiran negara untuk dayah-dayah dan pesantren-pesantren. Diketawain saya, diketawain. Gus, katanya pas dialog, kalau di Aceh itu badan dayah anggarannya 23 miliar setahun. Badan dayah ya, badan dayah itu belum lagi MPU. MPU itu Majelis Permusyawaratan Ulama yang menjadi penasehat pesantren-pesantren, itu 20 miliar setahun anggarannya. Begitu kan. Nah, yang di kabupaten-kabupaten itu minimal 5 miliar untuk pengembangan pesantren. Malu saya gitu. Nah, udah lama kayak sekian itu. Saya jadi membayangkan di Jawa Tengah itu MUI-nya saja mendapatkan 300 juta setahun oleh Pemprov. Iya. Nggak tahu pesantren dapat berapa dari provinsi ya, bukan dari Kemenak. Saya yakin Kemenak banyak ya. Cuman belum dibuka semua saja. Begitu. Yang soal keuangan lagi, amanat dari undang-undang ini adalah apa namanya, soal apa namanya, dana abadi umat, ya, dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren yang diambilkan, diiriskan dari dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan kita itu dikelola oleh LPDP dan besarnya kalau tidak salah tahun lalu, akhir tahun lalu sudah 77 miliar, 77 triliun Ustaz ya, 77 triliun, dan kita berhak untuk mendapatkan dana dari itu. Tapi sekali lagi, ini baru di atas kertas. Kita berhak untuk apa namanya, kita berhak untuk mengunduh
mangga di pohon itu, tapi tentu butuh ikhtiar untuk mangga itu bisa kita unduh. Ya, kita harus bisa naik pohon, kita harus bisa membuat tangga, ya kan? Kita harus punya apa namanya karung, kita harus punya keranjang, kita harus punya yang lain-lain. Artinya bahwa undang-undang ini memberikan payung dan memberikan kesempatan, tetapi pada akhirnya pelaksanaannya tergantung dari pesantren itu sendiri, kesiapan pesantren itu sendiri. Amanah undang-undang yang terakhir adalah soal rekognisi. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap lulusan pesantren di mana saja. Selama ini mayoritas pesantren itu belum mendapatkan hak sipilnya secara penuh. Lulusan pesantren misalnya Mu'adalah atau Mahat Ali atau PDF, kalau mau jadi dokter itu sudah tersandung pada ijazahnya. Tidak sampai pada tahapan ujian dia sudah gugur. Tidak usah fakultas kedokteran ya, UIN saja banyak yang tidak menerima lulusan pesantren. Saya tidak bicara UIN Wali Songo sudah selesai, UIN Sunan Ampel sudah selesai, UIN Sunan Kalijogo sudah selesai. Kalau UIN yang di Jawa sudah selesai. Tetapi juga masih ada UIN yang bahkan tidak menerima PDF ya guys. Ya, tidak menerima PDF, tidak menerima lulusan Mu'adalah. Nah, masih ada UIN yang semacam itu. Itu artinya apa? Pesantren belum mendapatkan hak sipilnya. Justru yang sudah merekognisi adalah TNI Polri. Tadi yang disampaikan Pak Abadi, TNI Polri sudah bisa menerima lulusan Mu'adalah dan PDF, sudah bisa. Kalau kayak seperti itu sangat tergantung santrinya. Ono bekas gudike apa ora? Karena ada gudiknya sedikit itu juga tidak diterima, lewat kan. Jentiknya miring sedikit itu juga lewat. Giginya ada bolong sedikit ya, kita tahu ya, anak-anak itu ya sudah diberi jatah sikat gigi dan odol, tapi kadang-kadang juga dibelikannya 2 bulan sekali. Nggak tahu untuk apa itu duitnya. Kita break sebentar. Singkat 3 atau 4 slide lagi Mas, slide 14 Mas. 14. Nah, ini ruang lingkup. Saya kira kita harus memahami juga ruang lingkup undang-undang ini. Undang-undang ini tidak melayani semua jenis pendidikan. Undang-undang ini hanya melayani jalur pendidikan pesantren formal dan non formal. Jalur pendidikan pesantren formal yaitu Mu'adalah. Mu'adalah itu ya dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah atau Ula Wusta Ulia. Kemudian Mahat Ali itu marhalah 1, marhalah 2. Sekarang sudah ada Mahat Ali di Indonesia yang sampai M2 maksud saya, setara dengan S2, itu sudah ada 3. Mahat Ali Situbondo, Mahat Ali Mudi Mesra Aceh, dan Mahat Ali Lirboyo. Nah, itu sudah setara S2. Dan kemudian PDF, pendidikan diniyah formal, itu mulai dari Ula, Wusta, Ulia. Itu yang menjadi subjek layanan daripada undang-undang pesantren, dan tentu saja menjadi subjek layanan dari Majelis Masyayikh. Tapi di luar itu juga ada satu yang jenis pesantren yang sangat banyak tetapi tidak terdeteksi. Banyak tapi tidak terdeteksi ya. Ya, kalau PDF, Mahat Ali sama Mu'adalah itu bisa dihitung gampang, jumlahnya totalnya sekitar 300 sekian. Tapi yang namanya pesantren hanya ngaji saja
itu luar biasa banyaknya. Itu terbagi menjadi dua, ada yang berjenjang dan ada yang tidak berjenjang. Ini tantangan yang cukup besar nanti bagaimana kemudian undang-undang dan majelis masyayikh ini bisa memberikan layanan kepada pesantren baik formal maupun non formal semacam ini. Ingat bahwa TPQ itu tidak menjadi bagian dari layanan undang-undang pesantren dan majelis masyayikh, begitu juga pondok tahfidz, ya, rumah tahfidz maksud saya, rumah tahfidz itu tidak menjadi layanan dari undang-undang pesantren, walaupun sekarang ini sedang didorong supaya pesantren tahfidz itu bisa masuk kategori di sini, di dalam pesantren non formal, begitu. Saya kira itu layanannya, sehingga kita bisa memahami soal ruang lingkup kerja undang-undang pesantren dan majelis masyayikh. Kemudian lanjut ke slide yang paling akhir sekali. Layanannya ada 10 layanan yang menjadi tugas dari majelis masyayikh itu. Satu, membuat profil santri Indonesia. Profil santri ini menjadi pijakan paling awal bagaimana kualifikasi lulusan pesantren itu ditentukan. Majelis masyayikh tidak akan membuat standar, ya, jadi tidak standar. Yang ada adalah kualifikasi lulusan. Yang ada adalah kualifikasi minimal dari setiap kurikulum, baik itu di PDF, muadalah maupun mahat ali, di setiap levelnya. Dan pada pesantren ngaji saja, di setiap levelnya, jika itu pesantrennya berjenjang. Nah, kurikulum itu didasarkan pada kualifikasi lulusan dan struktur dasar kurikulum, struktur dasar bukan standar kurikulum. Ini yang perlu kita catat bersama-sama, sehingga dengan demikian majelis masyayikh tidak melakukan akreditasi kepada pesantren. Yang ada mungkin sebagian nanti akan dilakukan evaluasi dan penilaian, tetapi hasilnya tidak akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C. Hasilnya adalah rekomendasi bagi pesantren tersebut. Dari sisi tata kelola yang kurang apa, diperbaiki di mana, dari sisi potensi yang perlu digali lebih lanjut apa, semacam itu. Tidak membuat penilaian. Terus kemudian layanan majelis masyayikh adalah menetapkan kriteria lulusan, termasuk juga yang ketiga menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Yang keempat, menetapkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat ini menjadi sangat penting karena nantinya semua para muhadir maupun asatidz di Ma'had Ali, PDF maupun muadalah itu tidak harus mempunyai ijazah strata 1, 2 dan selanjutnya. Ukurannya dia bisa mengajar adalah bisa mengikuti uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kita tahu di pesantren ini walaupun tersembunyi masih banyak orang seperti Gus Koyum, apal barang dengah, paham barang dengah, tapi orang duwe S, nggak punya S1, nggak punya S2. Nah kita ini yang ijazahnya beli, S1 ujiannya hanya Sabtu Ahad, kuliahnya hanya Sabtu Ahad, skripsinya dibikinkan teman, ya, bisa langsung menjadi pengajar. Nah ini saya kira ada pendekatan yang cukup berbeda di dalam tugas yang keempat itu menetapkan kompetensi pendidik. Jadi untuk menjadi pendidik atau guru hadis misalnya, atau ulumul hadis misalnya, tidak harus mempunyai ijazah S1, S2 dan seterusnya, tetapi dia mengikuti ijazah S1, S2 ilmu hadis begitu misalnya, atau ulumul Quran, itu bisa menjadi pertimbangan tetapi tidak menjadi standar utama begitu. Kira-kira itu. Jadi dari pesantren sendiri itu bisa mengajar.
Yang kelima, memeriksa keabsahan syahadah, tentu saja. Yang keenam, memberikan rekomendasi pendirian Ma'had Ali. Ini sudah banyak sekali yang menghendaki rekomendasi, tetapi sampai sekarang masih stop. Yang menyetop bukan majelis masyayikh, masih Kemenak ya. Masih Kemenak ya. Yang ketujuh adalah memberikan layanan konsultasi dan pendampingan terhadap pengembangan kurikulum pesantren. Nah, karena majelis masyayikh tidak menentukan kurikulum, tidak menentukan standar kurikulum, maka setiap pesantren bebas untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Dan jika dibutuhkan, majelis masyayikh harus siap untuk mendampingi di dalam pengembangan kurikulum masing-masing pesantren. Semoga saja kuat waktu dan daya untuk mendampingi 37.000 pesantren. Nah, selanjutnya tentu saja uji kualifikasi, kemudian evaluasi dan pendampingan yang lain. Pendampingan yang lain itu misalnya soal pendampingan sarpras, pendampingan standar-standar yang lain. Berikutnya slide ke-30. Samaan. Musafir gitu. Yeah. Nah, lantas jika demikian, apa yang kira-kira bisa dilakukan baik oleh pesantren maupun yang lain? Nah, ini pesantren yang diwakili oleh Dewan Masyayikh, saya kira yang pertama adalah memperbaiki data di internal. Data di internal ini menjadi tantangan tersendiri karena basisnya di sini. Basisnya ada di data internal pesantren, sehingga semakin tidak valid data di pesantren, ya maka kemudian uji keabsahan ijazah itu menjadi cukup sulit begitu. Dan database kita sudah memulai kemarin duduk bersama antara majelis masyayikh, penanggung jawab emis dari Kemenak dan Pusdatin di Kemendikbud ya. Baru kemarin bisa kumpul antara Pusdatin dan penanggung jawab emis, sehingga data di Kemendikbud dan data di Kemenak itu bisa terintegrasi nantinya, sehingga kemudian kita tidak perlu bersusah payah untuk mengadvokasi kepada setiap lembaga. Penguatan kompetensi Dewan Masyayikh ini menjadi sangat penting juga. Setiap pesantren, terutama di pesantren formal yang menjadi layanan tadi itu, mempunyai Dewan Masyayikh atau mempunyai guru senior yang ditempatkan sebagai Dewan Masyayikh. Yang ketiga, bersiap untuk melakukan optimalisasi 3 fungsi tadi: fungsi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan fungsi dakwah. Yang keempat, tentu saja bermitra dengan semua hal. Pesantren sekarang menjadi semakin besar, oleh karena itu bermitra dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah, saya kira sesuatu yang tidak terelakkan. Sekali lagi, bermitra ya. Bermitra itu berarti di dalam sebuah kerjasama yang sifatnya setara. Kemudian soal akuntabilitas dan manajemen tata kelola, terutama soal akuntabilitas kalau kita memutuskan untuk menerima bantuan dari pemerintah gitu. Begitu juga selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Kemenak dan Majelis Masyayikh ada yang pertama soal memperbaiki sistem izin pendirian, baik itu Mu'adalah, PDF dan Ma'had Ali. Begitu kita perbaiki bersama-sama. Kita sedang mengerjakan itu, belum selesai, tetapi lanjut next ya. Nah, kita masih mengerjakan itu bersama-sama dengan Kemenak begitu, dan kami sampaikan bahwa Majelis Masyayikh baru akan membuka layanannya paling cepat pertengahan tahun depan. Jadi proposal pendirian, maksudnya bukan proposal bantuan, itu baru bisa diterima oleh Majelis Masyayikh pada tahun depan.
Lantas siapa yang melayani pesantren? Selama belum ada perpindahan ke majelis masyayikh, semuanya masih menjadi tanggung jawab Kemenak, begitu. Nanti ada proses transisi, mana yang dialihkan ke majelis masyayikh lebih dulu, mana yang dialihkan kemudian. Tetapi selama majelis masyayikh belum bekerja, belum membuka layanan, itu semuanya masih menjadi tanggung jawab Kemenak. Saya kira itu secara singkat bisa saya sampaikan. Sudah zuhur. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.